Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun antum berada, khususnya Bapak, Ibu, rekan remaja dan seluruh yang hadir di majlis yang mulia ini, alhamdulillah malam hari ini antum semua dan saya didudukkan di taman surga. Yang ngomong bukan saya, ya, yang ngomong bukan saya. Yang ngomong adalah manusia yang sudah pernah melangkahkan kaki ke dalam surga. Siapa itu? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasul SAW menyatakan, idza marartum biryadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati taman-taman surga, masuklah, nikmatilah, farta'u. Seperti kalau orang mengembala kambing itu ya, lihat padang rumput, kambingnya diajak masuk ke sana, makan rumputnya, yang menggembala juga bisa istirahat, senang. Nah, kita kalau masuk taman surga suruh seperti itu, masuk dan mati. Maka saat itu sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bertanya, wa ma riyadul jannah, wahai Nabi Muhammad SAW, taman surga itu apa? Karena sahabat paham surga itu enggak ujuk-ujuk surga gitu ya, ada prosesnya, ada yang namanya alam dunia, setelah itu alam kubur, setelah itu kebangkitan, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, setelah itu dihitung amalnya, setelah itu digiring, mudah-mudahan digiring ke surga, amin. Ya, ada yang diseret ke neraka, naudzubillah min dzalik, Allahumma ajirna minan nar. Masuk surga itu juga ngantri, mohon maaf, jangan dikira masuk surga bedeng masuk surga gitu. Masuk surga juga ngantri. Kenapa? Karena pesertanya dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Maka ada yang masuk surganya itu awal dan cepat, ada yang masuk surganya itu tengah-tengah, ada yang masuk surganya belakangan. Mudah-mudahan kita termasuk yang awal dan cepat, amin. Nah, masuk surga, setelah masuk surga baru nanti menikmati isinya. Isinya apa? Ada istana, ada rumah-rumah. Nah, mau masuk istana, biasanya di situ ada taman. Sahabat paham, untuk ke taman surga jauh, perjalanannya lama. Maka ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau kalian melewati taman surga, mampirlah dan nikmati, sahabat tanda tanya, apa itu taman surga? Nanya pada Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah, taman surga itu mudah didapat. Taman surga itu nggak perlu repot. Taman surga itu dekat dan bisa di mana saja. Taman surga itu nggak perlu membayar. Taman surga itu gratis. Apa itu? Rasul menyatakan, hilakul dzikir, majalisul ilm, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Taman surga adalah orang yang duduk-duduk membentuk halakoh kumpul bareng berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir dengan adab, zikir dengan benar-benar menjalankan aturannya yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Majelis ilmu, orang yang duduk menjelaskan, jangan durhaka sama orang tua, yang taat sama orang tua, taat sama suami. Jangan durhaka sama suami, sayangi istri, jangan zalimi
istri, sayangi anak. Jangan menyebabkan anak itu nanti dimurka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, wajib pakai jilbab, tutup aurat, itu hukumnya wajib. Buka aurat, itu hukumnya haram. Majelis yang semacam ini itu namanya majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita di malam hari ini termasuk salah satu di antaranya. Amin Allahumma amin. Nah, kita kalau majelisnya seperti itu, maka kita berada di taman surga. Ciri-ciri taman ini sebelum kita ngaji lebih jauh. Ciri-ciri taman itu indah atau enggak indah? Indah. Kalau masuk ke dalamnya senang atau enggak senang? Senang. Hatinya lapang atau sempit? Lapang. Itu taman biasa. Lah kalau taman surga bagaimana? Begitu masuk taman surga, ciri nomor satu adalah melupakan dunia. Melupakan dunia. Makanya suka atau enggak suka, masuk majelis ilmu, hutang tak terasa. Betul ya? Beban hutang itu kalau di pengajian enggak kerasa, pulang baru terasa. Ya, pulang baru terasa. Kenapa? Nah, itulah bedanya di taman surga sama di luar taman surga. Istri yang taat sama suami, suami yang kejam pada istri. Di rumah istrinya panas karena suaminya galanya luar biasa. Begitu masuk tempat yang semacam ini, membayangkan marahnya suami, hatinya kok adem-adem saja ya. Kenapa? Karena lagi di taman surga, gak akan ingat sama dunia. Makanya di taman surga semangat untuk zikir nambah, semangat untuk istighfar nambah, semangat untuk sholawat nambah, semangat untuk sedekah nambah, semangat untuk berbuat baik nambah. Kenapa? Lagi di taman surga. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senang bermain di taman surga. Amin Allahumma amin. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan apa yang saya dapatkan tadi waktu nyopir dari Solo sampai Krian ini ya. Saya sempat wilayah Krian ya, sempat terjebak dengan kata Sidoarjo. Jadi dari bablas sampai Surabaya saya. Ya, terus baru putar balik. Ya, saya lihat GPS-nya, maksudnya kalau Sidoarjo ya nanti buka GPS-nya kalau udah mau keluar tol Sidoarjo. Untungnya gerbang tol Surabaya itu saya buka GPS. Oh, ternyata ada di Krian. Makanya datangnya agak terlambat. Agak. Nah, tapi saya dapat ilmu karena salah satu guru saya adalah sopir-sopir truk. Salah satu guru saya adalah sopir truk. Sopir truk itu kan truknya suka dikasih tulisan ya. Betul. Nah, itu tulisannya itu banyak sekali yang ahli hikmah. Banyak sekali yang kalimat-kalimat yang indahnya luar biasa. Tadi saya niat biar supir truknya dapat pahala dan truknya dapat ganjaran. Sementara supirnya juga nggak tahu, truknya juga nggak tahu, maka mau saya sampaikan di pengajian. Boleh? Ini cakep, kalimatnya begini. Perlu diingat. Oh, sempat saya potret. Cepret. Iya, ini bukti. Nih. Ya, pemirsa nih. Nah, tidak kayak itu gitu ya. Nih, buat pemirsa di rumah kelihatan tuh ya. Perlu diingat. Penting diingat, maaf. Penting diingat. Apa? Penting diingat. Berarti penting atau enggak penting? Penting. Yang ngomong siapa? Atruku. Truk. Yang nulis siapa? Yang punya truk. Yang bawa siapa? Sopir. Jadi sepanjang jalan sopir ini dakwah, salah satu korbannya Habib Novel bin Muhammad Al-Idris. Sepanjang jalan mandalla ala khairin, kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang mengajarkan, memberitahukan satu kebaikan, maka dia dapat pahala sama seperti yang mengamalkannya. Betul? Ini sopir truk lagi nyopir, sekarang pahala pengajian ini dia dapat semuanya. Modal nggak seberapa, pahalanya banyak. Curang. Betul?
Makanya kalau punya helm kasih tulisan yang bagus. Kalau punya mobil kasih tulisan yang bagus. Jangan mobilnya jalan panen dosa. Gambar yang nggak benar, tulisan yang nggak benar, masya Allah. Helmnya diparkir, orangnya masuk mall, helmnya maksiat. Karena tulisannya nggak karuan, nggak ngajak kebaikan, tapi ngajak pada keburukan. Naudzubillah min dzalik. Wajah juga begitu. Jangan sampai ibu-ibu wajahnya wajah maksiat. Aduh. Masya Allah. Tahu bu wajah maksiat? Ya, wajah yang di wajahnya banyak hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya wajah maksiat. Contoh wajah maksiat apa? Perengat-perengut. Masya Allah. Ini orang lagi seneng-seneng lihat wajah ibu langsung suntuk ya, langsung suntuk, perengat-perengut, pendelak-pendelik, sombong pada orang lain. Naudzubillah min dzalik. Penges 7 cm tebelnya. 7 cm loh ya, tebel banget ya, masya Allah. Tebal harus berhias dengan hiasan-hiasan yang menyebabkan pria-pria di hadapan sana tertarik. Betul. Ya, sampai muntah. Ya, tertarik sampai muntah. Artinya, masya Allah gitu ya. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu nggak semacam itu. Amin. Amin. Less is more. Tahu bu? Less is more. Dandanan yang sedikit itu nilainya lebih elegan. Nilainya lebih luar biasa. Semakin ruwet, semakin rendah nih nilainya. Menurut pepatah tadi ya, less is more. Jadi ibu ngirit menurut para suami. Ya, ngirit menurut para suami. Less is more. Sedikit benges, sedikit bedak, itu more dapatnya. Duitnya akan lebih hemat, kemudian wajahnya juga akan lebih indah, tapi tidak menimbulkan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali pada supir truk. Supir truk ini belum sampai tujuan ini. Baru tadi. Ya baru tadi di Jombang ketemunya. Ya ketemunya di Jombang, mungkin baru masuk Surabaya. Ya mungkin baru masuk Surabaya. Ini sopirnya masih nyopir, Habib Novel udah ceramah pakai ilmunya dia. Keren habis. Luar biasa. Penting untuk diingat, pemirsa dimanapun Anda berada, penting untuk diingat. Apa yang penting untuk diingat? Sebentar, saya juga belum ingat. Ini kan harus, kalau meriwayatkan itu harus pas. Jangan katanya, ini kadang-kadang ibu-ibu gitu. Tadi di perapatan ada tabrakan. Terus gimana? Katanya tangannya putul. Padahal cuman tergores. Ini namanya lebay. Ya, lebay. Ini hadisnya maudhu itu ya. Hadisnya bisa ditolak, dianggap palsu. Bapak-bapak juga seperti itu kadang-kadang. Gimana orangnya? Wah, dikeprui terus remuk sirai. Padahal nggak ada yang ngepruk, nggak ada kepala yang remuk, cuma ada suara teriak gitu. Lebay itu. Makanya kita harus menyampaikan sesuai. Karena itu cek dan cek. Bahasa Arabnya tabayyun. Ya, cari berita sejelas-jelasnya. Jangan asal menyampaikan. Makanya saya foto. Biar apa? Saya nggak salah sebagai periwayat ilmu truk. Kau tidak akan menikmati hasilnya ini, Beb. Hurufnya besar semua ya. Yang lainnya kecil, begitu hasil hurufnya besar. Nanti yang paling besar paling akhir. Kau tidak akan menikmati hasil jika proses saja tidak kau jalani. Bagus ya? Kau tidak akan menikmati hasil jika proses saja tidak kau jalani. Masya Allah. Ini bagaimana ini ilmunya supir truk di kepala Habib Novel. Ini indah sekali. Insya Allah panjang ini. Ya, bisa panjang, bisa pendek. Pokoknya saat senangnya hati saya. Pengen ngomong, pengen mandek. Gitu aja kok repot. Hidup gak usah dibuat rumit. Kau tidak akan menikmati hasil jika proses saja tidak kau jalani. Nah ini sekarang banyak orang tuh nggak sabar. Iya, jadi intinya supir truk ini pengen ngajari sabar.
Sabar. Yai, Ustadz, Habib, hutang saya belum lunas-lunas. Ya kerjalah, pergi ke pasar, usaha, zikir, doa, jalankan. Yai, Habib, ke pasar itu udah saya lakukan, pancet sepi, pancet sepi. Ya prosesnya jalani, istiqomah, istiqomah. Ada saatnya kamu tertawa, ada saatnya kamu nangis. Itu hidup. Semalam saya sampaikan tuh di Madiun, contoh yang paling nyata dalam kehidupan waktu kita lahir. Ya, proses lahir kita itulah hidup. Coba ibu-ibu waktu lahir ketawa atau nangis? Bapak? Sama ya, nangis. Yang ketawa siapa? Yang lahirin. Betul kan? Nangis. Yang ketawa siapa? Yang lahirin. Dokternya juga tertawa. Bidannya tertawa. Kira-kira menyakitkan atau nggak menyakitkan itu? Kita lagi nangis, beliau tertawa gitu. Aku nangis, kamu kok tertawa? Ya hidup seperti itu. Kadang-kadang di saat kita menangis, orang lain tertawa. Kadang-kadang di saat kita tertawa, orang lain menangis. Itulah roda kehidupan. Ya dijalani. Gimana caranya biar bisa dalam tangismu ada tawa? Dalam tangismu ada tawa. Ingatlah, setelah tangis kamu akan tertawa. Setelah nangis kamu akan tertawa. Prosesnya diikuti. Contoh, Bu, boleh nanya sama ibu-ibu yang di belakang sana, yang di depan sini, boleh Bu? Bapak minta nasi, suami minta nasi. Ibu sudah masak di Magicom. Sekarang kan modelnya magic semua ya. Magicom. Iya, pakai listrik gitu ya. Nggak pakai kompor lagi. Menurut ilmunya Magicom, 30 menit mateng. Nasinya sudah bisa dinikmati. Bapak lapar, suami lapar, teriak-teriak, mana nasi, mana nasi? Ibu ngomong, sabar Pak, 10 menit lagi mateng. Betul? Suaminya nggak sabar, nggak usah 10 menit, sekarang saja. Saya mau nanya, rasanya nasi atau setengah batu? Rasanya nasi atau setengah batu? Setengah batu, kemeletak gitu kan ya? Akas itu kemeletak. Nah kalau biar enak gimana? Ya sabar, ditunggu. Itu akan jadi nasi, tapi kamu harus sabar, nunggu. Nah sekarang ini yang menyebabkan manusia gagal dalam hidup adalah nggak mau nunggu. Bu, ini yang paling pintar menjelaskan ini ibu-ibu. Pernah hamil Bu? Yang udah punya anak, pernah hamil? Pernah. Ada hamil langsung melahirkan? Coba kalau begitu positif hamil, terus suaminya ngomong, lahiro saiki. Waras apa gendeng? Suaminya waras atau agak sakit jiwa itu? Baru dibilang positif kok minta lahir. Apa jawaban ibu? Ya sabar Mas, ikuti proses, nanti kamu menikmati hasil. Prosesnya apa? Muntah-muntah. Betul? Terus kecantikan setengah hilang. Makanya suami kalau istrinya lagi hamil jangan protes. Bu, kok tambah gendut? Ini kadang suami-suami kurang ajar ini. Udah istrinya tersiksa dengan begitu banyak beban, ya. Kemudian proses yang dulunya itu menguruskan diri sudah hampir berhasil. Gara-gara hamil akhirnya semua jadi melar dan mekar. Dalam kondisi seperti itu suaminya bukan mengatakan cek ayu nih masya Allah, bukan kok lemu awam. Ini suami kurang ajar, nggak punya perasaan. Ikuti proses, ya prosesnya itu mungkin kecantikannya jadi ya tambah gemuk, ya pipinya, nah pengalaman kelihatannya, ya kan ya, pipinya jadi bengkak. Kemudian kalau tidur, masya Allah, ibu-ibu yang hamilnya mulai besar itu suruh tidur tengkurap coba.
Biasanya tidurnya tengkurap, sekarang harus diatur, melumah, miring kanan kelamaan juga gak enak, miring kiri kelamaan gak enak, itu bingung semua, panas badannya karena ungkep ya sumuk, udah pakai AC dingin masih kesumuan. Tapi itu proses. Pengen punya anak, ya itu prosesnya. Sabar, sabar. Kalau sabar dapat, nggak sabar nggak dapat. Nah, ya manusia ini yang menggagalkan dirinya nggak bisa dapat hal-hal besar adalah nggak mau ngikuti proses. Contoh Mbah Hasyim Asy'ari rahimahullah, ya Yai Wahab Hasbullah rahimahullah, berhasil mendirikan Nahdlatul Ulama. Namanya sampai sekarang dikenang. Apa kamu kira nyantri setahun 2 tahun tiba-tiba mendirikan NU? Apa kamu kira baca satu kitab kemudian mendirikan NU? Apa kamu kira baca satu zikir, wirid, kemudian didatangi orang banyak, semua minta petunjuk, semua minta doa? Apakah seperti itu? Enggak. Beliau berguru dengan banyak guru, melangkahkan kaki dari satu kota ke kota yang lain, sampai meninggalkan tanah air, pergi ke tanah suci, berguru kepada Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, kakaknya Sayyidul Maulid Simtud Durar, berguru di sana selama 6-7 tahun, kemudian kembali ke tanah air, berdakwah, belajar, mengajar tanpa henti, dan akhirnya namanya dikenang sampai saat ini. Semuanya butuh yang namanya ngikuti proses. Sekarang ini banyak orang pengen sugih dadaan, pengen punya murid dadaan, pengen punya pengikut dadaan, ya, pengen punya nama besar dadaan. Kalau bahasa Indonesianya karbitan, ya karbitan. Ya, karbitan ya rasanya beda. Ikuti proses. Nah, banyak orang yang WhatsApp ke saya, kirim pesan, itu ngeluh. Saya udah nasehatin suami saya, Bib, dan saya udah wiriti suami saya, tak zikiri, tapi kok nggak berubah ya, Bib? Tapi kok nggak berubah? Tuh, ini contoh ya. Saya sudah baca zikir yang diajarkan para habaib dan para kiai, sholawat munjiah udah saya baca, tapi rezeki saya kok seret terus ya, kok nggak lancar. Ada enggak yang batin seperti ini? Saya udah keliling, Bib, cari jodoh, sampai sekarang kok nggak dapat. Jawabannya cuma satu kata, ikuti proses, sabar. Dan ini tadi saya diingatkan sama sopir truk, yang ingatkan sopir truk. Saya suruh nyampaikan pada masyarakat, banyak orang sekarang nggak sabar, dan inilah yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Engkau akan selalu dikabulkan doamu selama kamu tidak tergesa-gesa. Selama kamu nggak tergesa-gesa, selama kamu sabar mengikuti proses, doamu sudah dikabulkan, tapi prosesnya diikuti. Sabar itu adalah kendaraan. Wasta'inu bis sabri was shalah. Kalau mau ditolong sama Allah, harus sabar dan harus sholat. Sabar dan sholat itu nggak bisa dipisahkan. Dan untuk sholat butuh sabar. Makanya sabarnya ditaruh di depan, bukan wasta'inu bis shalah was sabri, tapi wasta'inu bis sabri was shalah. Datangkan pertolongan Allah dengan cara sabar dan sholat. Sabar dimiliki sehingga nanti menjalankan sholatnya itu sempurna, karena untuk khusyuk butuh sabar. Untuk bisa dapat pahala besar sholat berjamaah butuh sabar. Untuk bisa berjamaah dengan istri butuh sabar. Untuk bisa jamaah dengan suami butuh sabar. Untuk bisa jamaah dengan satu keluarga, anak, istri, pasangan hidup butuh sabar. Untuk bisa khusyuk dalam sholat, ninggalkan handphone butuh sabar. Menjauhkan handphone dari sholat, ketika sholat handphonenya disingkirkan butuh sabar. Kalau udah punya sabar, selesai ini masalah hidup. Nah, orang sekarang yang nggak punya sabar, Bu, pernah dimarah suami? Ngaku toh ngaku. Pernah nggak dimarah suami? Pernah. Pernah nggak marahin suami? Oh sorry. Terus-terusan. Bapak-bapak, apakah Anda korban dimarahin istri?
Lolos deh. Saya kasih ilmu, mau enggak? Istri itu semarah apapun jenengan diamkan saja, kasih senyum gitu, nggak usah ditanggapin. Nanti kan selesai. Nanti kan selesai. Karena nggak mungkin nanjak terus. Ya, nggak mungkin nanjak terus. Butuh ending nggak? Orang ini butuh ending nggak? Butuh kan? Jadi nanjak. Dia butuh titik kembali. Nah, kalau waktu nanjak kamu ikut nanjak nggak pernah balik. Tapi kalau satunya nanjak, satunya diem, loh kok nggak ikut ya? Saya ajak nanjak kok nggak ikut ya? Akhirnya dia kembali. Ini namanya ilmu. Ilmunya apa? Sabar. Ojo kesusu. La tasta'jil. Al-ajalah minasyaitan. Kata Nabi Muhammad SAW, sifat tergesa-gesa itu ilmunya setan. Setan yang ngajari. Makanya kalau hajat mau kabul, nih tak jamin kabul, pasti kabul. Kalau hajat mau kabul, minta orang tua suruh doain. Bu, doakan saya. Ayah, doakan saya. Kalau mau agak cerdas, suruh ngamini saja. Ayah ibu tolong diamini. Ini yang dilakukan Habib Ali Al-Habsyi Sahibul Maulid Simtuduror. Setiap hari nyamperin ibunya, Bu, doakan anakmu Ali Habsyi dapat keramatnya wali fulan, wali fulan, wali fulan. Tadi saya baca keramatnya begini-begini. Doakan anakmu dapat, Bu, amin. Ibunya amin. Bu, doakan anakmu dapat begini-begini. Ibunya amin. Coba lihat nih, berapa banyak kita ini punya orang tua nggak pernah minta doa. Betul. Masya Allah, ketemu Habib di sebelah kanan saya, Habib sebelah kiri saya, ketemu Ustadz, ketemu Kiai, ditubruk minta doa. Doa Habib, air doa Habib, berkati Habib, Yai doa Habib. Lah wong orang tuanya di rumah, itu kalau doa nggak pakai syarat apa-apa. Doanya orang tua sebejat apapun orang tuanya, wa in kana kafiran, meskipun orang tuanya kafir, kalau mendoakan anak langsung diterima sama Allah Ta'ala. Tapi kalau doanya saya dan para habaib ini masih tanda tanya loh. Serius. Tanda tanya. Ngelawan orang itu apa ya? Tanda tanya. Nah, kalau saya tadi mampir di rest area, kemudian saya makan sesuatu, ternyata makanannya mengandung sesuatu yang haram, itu doa saya diblokir itu. Minimal 40 hari nggak kabul. Diblokir. Tahu nggak tahu loh. Nggak tahu juga kena imbasnya. Saya mau nanya, ada orang keracunan. Mati atau nggak mati? Keracunan racun tikus 3 bungkus. Tapi dia nggak ngerti kalau itu racun tikus. Kena racun nggak dia? Keracunan atau nggak keracunan? Keracunan. Mungkin bisa mati, mungkin sakit parah, kan begitu ya? Nggak ada alasannya, saya nggak tahu itu kalau ada racunnya. Kamu tahu nggak tahu? Efeknya kena. Makanan haram, minuman haram, pakaian haram. Yang punya tahu nggak tahu tetap kena pengaruhnya. Jadi doa yang paling bisa dipercaya doanya siapa kalau begitu? Doanya orang doa. Jangan ya husnudzon bagus, ya. Tapi doa saya ini masih tanda tanya, kecuali malam hari ini. Kalau malam hari ini pasti kabul doa saya. Saya loh ya, yang lain wallahu alam. Saya nggak tahu yang lain. Kalau saya tahu. Kenapa? Karena jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Mesti ngumun kabeh ya. Ini bukan ilmu klinik, bukan aneh-aneh. Ini ilmu hadis. Doaul musafir mustajab. Begitu sabda Nabi Muhammad SAW. Doanya musafir pasti diterima sama Allah Ta'ala. Dan saya safar bukan safar pendek ini, safar tawil ya. Bukan safar qasir. Perjalanan panjang. Lebih dari 200 kilo. Boleh kosor pol ini ya. Boleh kosor pol. yakni hakikatan musafir, safarnya untuk ta'allum wa ta'lim, untuk belajar, cari ilmu, nyenengno dulur. Ini jelas musafir, doa saya pasti kabul malam hari ini, sekarang. Nah, di rumah nanti tanda tanya lagi. Status di rumah bukan musafir. Selama saya musafir ada jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau orang tua safar nggak safar, taat atau bejat, doanya orang tua buat anak pasti kabul. Pasti kabul. Pertanyaan saya, lah minta doa sama orang tua ini yakin atau nggak yakin sih?
Kok banyak anak nggak percaya doanya orang tua? Orang tuanya nggak pernah dimintain doa. Bagus minta doanya Habib, Syekh, Kiai, Ustadz siapapun, orang yang dipandang punya ilmu, dipandang soleh, bagus. Kita memang disuruh minta doa pada orang lain, tapi doa orang tua jangan sampai ditinggalkan. Minta sama orang tua kita masing-masing. Bu Pak doakan, Bu Pak doakan. Beruntung yang dua-duanya masih hidup. Ya, kalau sudah meninggal nih, mau minta doa harus ke kuburan dulu, ziarah dulu. Ya kalau masih hidup kan di rumah tinggal minta Pak Bu doakan dan tahu jawabannya langsung kroso gitu ya. Tak dengar nona kabul insya Allah selesai. Nah kalau udah meninggal kan kita punyanya iman, pasti mendengar, pasti menjawab, tapi butuh iman yang semacam itu. Nah setelah didoakan oleh orang tua, setelah didoakan oleh siapapun, yakinlah pasti kabul. Yakinlah pasti kabul, tapi prosesnya ikutin. Jangan tergesa-gesa. Nah ini sekarang ada oknum-oknum kurang ajar, gak beradab. Masya Allah, datang ke satu habib, datang ke satu ustadz, datang ke satu kiai. Yai, minta amalan biar saya ini jadi orang yang sukses dunia akhirat. Yai, kiainya ngajarin baca munjiah 1000 kali. Siap Yai. Diamalkan sama dia munjiah 1000 kali, baru seminggu, baru sejumat, baru sepekan diamalkan. Ternyata dagangannya bukan laris, tambah sepi. Tambah sepi. Langsung pindah ke kiai yang lain, pindah ke habib yang lain. Yai Habib, saya kemarin udah dari tempat Habib Novel, dikasih amalan sama Habib Novel, sholawat munjiah, tapi nggak hasil. Saya butuh amalan dari Habib atau kiai. Masya Allah. Ya, untungnya ini kiainya sama Habibnya paham, ini orang nggak beres ini, kurang ajar. Dijawab, masalahnya bukan amalannya, masalahnya kamunya. Amalannya ya sama saja, saya juga akan kasih amalan sama kamu yang model begitu. Karena kita satu tunggal guru, tunggal ilmu. Nahdlatul Ulama ya amalannya ya yasin, amalannya ya ziarah kubur, amalannya ya sholawat, nariyah, munjiah dan semacamnya, simtud duror, barzanji, burdah, dibak, itu amalannya. Yang diperlukan sabarmu itu loh, sabar, tunggu, istiqomahkan, nanti Allah akan tunjukkan hasilnya. Ini kok diam semua kenapa nih? Pelaku gimana? Sering nggak sabar ya? Kesusu ya? Tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Beb, kasih contoh lagi. Ya biar lebih apa namanya masuk ke kepala kita ini. Buat kopi. Yang buat kopi. Untuk buat kopi itu enaknya pakai air panas atau air dingin? Air panas ya. Walaupun nanti kalau setelah itu didinginkan dikasih es jadinya juga enak, tapi prosesnya buatnya pakai air panas. Ada orang nggak sabar, olah sama-sama air kok, minta kopi tapi airnya air dingin. Kopi Malang, Sido Mukti ya, Sido Mukti disoi air dingin, air es. Saya mau tanya, jadi kopi? Enggak. Yang ada ya ampas. Minum ampas. Kamu harus sabar, masak air, tunggu waktunya sampai panas benar, cor ya, jangan langsung diaduk, benar kan ya? Ilmunya buat kopi jangan langsung diaduk, tunggu berapa saat, setelah itu baru diaduk. Nanti kamu akan merasakan kopi yang enak. Nah begitu pula dalam segala hal, kalau kita mau dapat hajat dunia akhirat, termasuk amalan-amalan sholawat, munjiyah, nariyah, yasin dan lain sebagainya. Yang dibutuhkan adalah istiqomahkan. Gak perlu banyak-banyak sebetulnya, tapi istiqomah. Nah, jadi masalah ini banyak semua diamalkan, gak ada yang istiqomah. Oh dulu saya pernah amalkan munjiyah, gimana? Kurang cocok, ganti nariyah. Saya udah coba nariyah seminggu ya kurang cocok, saya tak ganti tibul kulub saja. Tibul kulub juga saya kurang cocok, ganti ini, akhirnya jeglek. Terakhir kongsuet gitu. Memang yang dibutuhkan adalah sabar. Saya belum ceramah, sabar ya, belum ceramah. Ini baru ngapain?
menjelaskan ilmunya sopir truk, dan penjelasan ini sudah 35 menit. Iya, 35 menit. Sholat, orang kalau sholat selesai dosanya diampuni, tapi ya sabarlah sampai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, selesai dosanya diampuni, tapi sabar, prosesnya diikuti. Termasuk diantaranya, mohon maaf untuk orang-orang yang berumah tangga. Boleh ya saya masuk bab itu ya, berumah tangga. Habib, saya jatuh cinta pada suami saya. Lebih bagus toh ya. Nah itu masalahnya, Habib. Kenapa? Saya tidak bisa jauh darinya. Sementara suami saya harus selalu menjauhi saya. Nah kalau suaminya di rumah, gimana repot kan ya? Kan suaminya harus selalu keluar dari rumah, menjauhi istrinya, betul? Sementara istrinya harus di rumah, jaga anak. Terus istrinya ini semakin jatuh cinta sama suami. Masalah atau enggak masalah? Yang paham yang jatuh cinta. Nah, model-model begini nih wallahu a'lam nih. Wallahu a'lam. Ini istri kok, ini kan pria-pria semua nih. Istri jatuh cinta, aduh, sebelah kanan saya banyak yang senyum-senyum, kelihatannya merasakan yang sama gitu ya. Cintanya semakin besar pada suaminya, sementara suaminya subuh harus pergi keluar kota, bawa mobil, bawa dagangan dari pasar yang satu ke pasar yang lain. Selama di rumah saya tersiksa dengan rasa cinta saya, Baby. Terus kalau begitu lebih baik hubungan saya dengan suami saya akan saya akhiri saja. Kok begitu? Ya pada saya tersiksa punya suami yang saya cintai, lebih baik saya cari suami yang nggak saya cintai. Saya mau nanya, ini jelek apa gendeng? Konslet ya. Itu bisikan setan, setan. Sabarlah, ya sabarlah. Dengan cintamu sabarlah. Proses itu, proses. Nanti kamu akan bisa menyiasatinya. Oh, sabar ya. Nanti kalau pulang ketemu bojo mesem, ya Allah, walaupun cuma 1 menit, tapi dengan penuh cinta. Seperti para wanita yang mengiris-iris jarinya, melihat Nabi Yusuf dengan pandangan yang penuh sayang. Jarinya diiris, gak kerosok, seperti tadi disampaikan ya, gak terasa. Itu kan gak lama, sebentar dong aja bisa seperti itu. Tapi cintanya luar biasa. Kalau kamu pandang suamimu dengan penuh cinta, walaupun sesaat engkau akan kehilangan dunia dan merasakan surga. Ding 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 ding. Buat quotes ya, quotes. Pilih mana? Memandang seharian gak merasakan surga, atau cuma sesaat tapi merasakan surga? Ya seharian merasakan surga. Kalau bisa kan begitu. Nah itu bisanya merasakan hasil itu kalau punya cinta. Tapi setiap cinta ada harga. Rasa nggak enak itu yang dirasakan sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ada namanya Thauban radhiyallahu anhu. Thauban itu sampai sambat, ya Rasulullah, saya ini bingung. Nah, kenapa? Loh, saya baru pergi ke toilet sebentar saja udah nggak kuat kok. Nggak lihat engkau sebentar tuh saya nggak kuat. Terus saya bayangkan, nanti kalau saya masuk surga terus apa bisa menikmati surga saya? Loh, saya ini kelasnya kelas budak, ya hamba biasa. Kamu kan pimpinan para nabi, pimpinan para rasul. Ya, surgamu pasti surga yang luar biasa. Aku karena melayani dirimu sesalam, ya insya Allah pasti masuk surga. Cuman ya surga saya surga kelas batur, pelayan, beda dengan pimpinan nabi dan rasul. Ya saya nggak mungkin bisa menikmati surga kalau jauh dari wahai Nabi Muhammad SAW. Bayangkan ini cinta. Ya memang gitu, ada imbasnya. Imbasnya apa? Rasa nggak enak ketika jauh dari kekasih. Tapi karena ini cinta sama suami, hukumnya wajib. Cinta sama suami itu pahala. Rasa nggak enak itu harus kamu rawat. Ini proses untuk mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Ini kok domblong semua, kenapa ini? Jelas semuanya? Udah gak usah panjang-panjang, ilmunya supir truk tadi ini udah hampir 40 menit
cuman menjelaskan ilmunya sopir truk yang alim. Tulisan itu bukti kalau dia punya ilmu. Oke, jadi nanti Bu, kalau suami marah-marah nggak jelas dengan mengatakan ini kerjaan kok begini bla 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 bla, ngeluh kesah, Ibu cukup tunjukkan ceramah ini, ikuti proses, kamu akan dapatkan hasil. Ikuti proses, kamu akan dapatkan hasil. Ada orang itu jualan pisang goreng ngeluh nggak laku, baru nawari 10 orang bilang nggak laku, tawari 2000 orang, nanti kamu baru bilang nggak laku. Ada pemuda bilang saya nggak laku, setiap ngelamar ditolak, baru ngelamar 5 orang ditolak saja kok udah bilang nggak laku. Masya Allah, nggak pede. Padahal jumlah perempuan di Indonesia unlimited. Mestinya gimana? Berhenti di perapatan, setiap lihat perempuan, mau nggak nikah sama aku? Dan caranya gimana? Ya nggak usah teriak-teriak, tinggal pasang spanduk ya, membutuhkan pasangan hidup. Wah, kalau minat ya hubungi nomor ini atau langsung samperin saya. Masya Allah, kalau 1 bulan nggak laku, nasib saudara-saudara. Ya insya Allah lah laku, dapat insya Allah. Namanya sungguh sabar, ikuti proses, jangan tergesa-gesa. Habib, saya udah 2 tahun nikah belum dapat anak. Ya ikuti proses, proses. Kalau udah waktunya kamu akan dapat, tapi prosesnya diikutin. Nah, tidak sabar inilah yang selalu dibisikkan sama setan, diajak tergesa-gesa. Al-ajalah minasyaitan, tergesa-gesa itu adalah sifatnya setan. Dah, alhamdulillah sekarang mulai pengajian. Pemirsa mohon maaf ya, lama tadi 40 menit saya menjelaskan ilmunya supir truk. Nah, sekarang ilmu satu yang lagi saya mau sebarkan di seluruh jagat raya saat ini dan sampai kapanpun juga. Saya pengen jenengan semua jadi agen-agen sholawat. Sallu ala nabi. Allah sallallahu alaihi. Iya, agen-agen sholawat. Jadikan ini tren di majelis. Ya, jadikan tren di majelis. Satu kata ini, sallu ala nabi. Allahumma shalli alaihi. Coba tirukan saya. Sallu ala nabi. Tapi sekarang pakai semangat. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Sallallahu ala Muhammad. Udhkurus salat ala nabi. Boleh begitu atau sallallahu ala Muhammad. Akthirus salat ala nabi. Sallu ala nabi. Allahumma shalli alaihi. Jadikan ini tren. Jangan nunggu yang di panggung teriak begitu, yang di pojok belakang kalau lagi hening ya diem, vakum, majelisnya nggak ada apa-apa gitu ya, teriakan sallu ala nabi biar semua ikut salat. Allahumma sholli alaihi. Nah, kalau jenengan ada yang teriak sallu ala nabi, ojo mbok toleh. Masya Allah. Ada orang teriak sallu ala nabi ditoleh tapi minggem semua. Ini perintah Allah diteruskan, perintah Allah diteruskan. Kita mengucapkan sallu ala nabi, itu kita lagi menyebarluaskan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah taala katakan dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allah yang bilang sallu 'alaihi. Ya, sallu alaihi, sallu alal nabi. Salawatlah kalian semua pada Nabi Muhammad SAW. Itu perintah Allah. Jadikan ini tren di majelis-majelis, di pengajian-pengajian, bahkan di rumah. Lagi duduk sama keluarga, dengungkan tuh tiba-tiba, sallu ala nabi. Allahumma shalli alaihi. Ingatkan anak kita sholawat. Ingatkan pasangan hidup kita sholawat. Suami ingatkan istri, istri ingatkan suami. Karena sholawat ini, Masya Allah. Ini kalau saya terangkan nggak rampung-rampung di pengajiannya. Jadi dikit aja ya, dikit aja, nggak usah banyak. Tadi kan lagunya ya, sholawat juga ya. Tentang sholawat. Jadi wajib menurut para ulama, sholawat itu hukumnya wajib. Tentang kewajibannya, ulama berbeda pendapat. Ada mengatakan wajib seumur hidup sekali. Ada mengatakan wajib dalam at-tahiyat rakaat yang terakhir. Ada mengatakan wajib setiap kali mendengar sebutan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, biar kita ini nggak kena dosa, karena ini urusannya wajib. Jadi kalau nggak dikerjakan dosa. Maka setiap kali ada orang menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita ya ayo bersolawat, ucapkan, terserah mau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad atau ya Rabbi sholli ala Muhammad, terserah bentuknya apapun, yang penting bersolawat. Kenapa solawat ini sampai untuk solawat Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Kalau bahasa saya agak keras, ya agak keras, bukan agak sih, keras banget. Cuman cara ngomongnya halus, tapi makjlub. Halus tapi makjlub. Khusus solawat. Kanjeng Nabi itu SAW kalau bicara kan lemah lembut ya, lemah lembut. Tapi bab solawat kenapa beliau kenceng gitu? Contoh, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Allahumma shalli alaihi. Orang pelit. Saya mau nanya, kalau kita dijuluki sebagai orang pelit itu bagus atau sangat jelek? Pilih mana? Imam masjid pelit atau pemabuk dermawan? Pemabuk dermawan. Ini pertanyaan agak gak enak ya. Tapi sengaja saya nanya begini, ada pemabuk tapi dermawan, ada imam masjid tapi pelitnya luar biasa. Jujur, jenengan sebagai warga pilih yang mana? Pilih yang dermawan, betul ya? Kalau imam masjid ini lewat pelit, kita mengatakan kelihatannya ngimamin tapi pelitnya pol. Betul? Ada lagi yang nyelutuk, imam kok pelit, betul? Tapi begitu pemabuk ini dermawan lewat, kita nggak pernah ngomong pemabuk lewat, mendem, nggak pernah. Kita mengatakan, orang ini dermawannya luar biasa. Mudah-mudahan dia diampuni dosa-dosanya, betul kan ya? Mudah-mudahan dia bisa tobat. Insya Allah jadi orang yang luar biasa. Sebutan dari mulut kita semuanya baik. Kenapa? Dia dermawan. Sementara yang satu pelit. Wa in kana, meskipun dia ustad, meskipun dia ahli masjid, kalau pelit, insya Allah nggak ada yang seperti itu ya. Ini cuma contoh. Kalau pelit, ditinggalkan oleh masyarakat. Kenapa seperti itu? Karena Nabi sudah menyatakan SAW, orang yang pelit jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari masyarakat, dekat dengan neraka. Rasulullah mengatakan seperti itu. Jadi orang pelit itu jeleknya luar biasa. Pilih mana sekarang? Punya tetangga pemabuk tapi dermawan, atau tetangga imam masjid tapi pelit? Pertanyaan lebih berat lagi ya. Berat. Jawabannya pilih yang dermawan, begitu ya. Nah, saking hebatnya sifat dermawan, itu mampu menutup keburukan mabuk. Mabuk ini kan sangat jelek ya, buruk. Tapi karena orangnya dermawan, Allah tutup aibnya itu, ditutup sama Allah Ta'ala dengan kedermawanannya. Jelas? Saking buruknya bakhil, saking buruknya kepelitan, saking buruknya sifat pelit, medit, kikir, bakhil, wa ikhwano, entah namanya apa, saking buruknya, sebaik apapun orangnya, kebaikannya akan tertutup, yang kelihatan bakhilnya. Betul? Nah, berarti kita pilih mana? Jadi orang pelit atau orang dermawan? Dermawan, benar ya? Jadi orang dermawan. Nah, yang jadi masalah, Rasulullah SAW itu ngasih julukan khusus untuk satu kelompok manusia ini dengan julukan pelit. Dan yang ngomong pelit Nabi Muhammad SAW. Berarti parah atau nggak parah ini? Parah habis. Parah. Ngomongnya kayak harus begitu. Gimana? Parah. Coba diulangi gimana? Parah. Parah pelitnya. Jelas? Biar paham. Kalau anda nggak pernah paham soalnya, nggak dirasakan. Karena yang bilang pelit itu bukan saya. Tapi kalau Nabi bilang itu orang pelit, kita ngomong parah habis ini orang pelit, parah. Sampai Nabi bilang dia pelit, parah. Hati-hati, jangan-jangan kita yang dibilang pelit. Siapa orang pelit ini? Ternyata Rasul SAW tidak mengatakan orang yang nggak mau traktir, orang yang nggak mau bantu tetangganya, bukan itu.
Tapi orang pelit itu menurut Nabi Muhammad SAW, yang sejatinya orang pelit, pakai alif lam ta'rif, al-bakhil. Sejatinya orang pelit, man dzukirtu indahu, siapapun yang ketika aku disebutkan di hadapannya, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, ia tidak mau sholawat sama aku. Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi. Jadi kalau nama Nabi Muhammad SAW disebutkan, kita teriak sallallahu alaihi, atau ya Rabbi sholli ala Muhammad. Harus. Nah ini kalau satu Indonesia muslimnya demikian, Masya Allah, rahmat itu berdatangan, gak berhenti-berhenti. Makanya nanti dipraktekkan ketika suami marah, Bu. Begitu suami marah, ibu teriak sallu ala Nabi. Suaminya nggak bisa ngomong langsung Allahumma sholli wa sallim alaihi. Begitu mau marah lagi, ya Rabbi sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Jawab lagi. Akhirnya nggak jadi marah, sholawatan bareng. Kenapa? Karena suaminya udah ikut ngaji bersama Habib Novel tentang hukumnya mendengar bacaan sholawat, maka harus direspon dengan sholawat. Kalau tidak, kamu masuk kelompok orang bakhil, pelit, dan orang pelit tempatnya di neraka, ngeri. Maka suaminya begitu paham, diajak oleh istrinya sholawat, mau tidak mau Allahumma sholli wa sallim alaihi. Sebentar Bu, saya lagi marah, shollu ala Nabi Allah. Rahmat turun. Giliran istrinya marah, suaminya teriak shollu ala Nabi. Allahumma sholli alaihi. Ternyata istrinya ngomong apa itu shollu. Apa shollu? Kamu nyebut apa itu shollu? Gak mandi. Wiridmu gak mandi, gak mempan. Ternyata istrinya nggak paham sholawat, karena istrinya nggak pernah dididik sholawat itu apa, nggak pernah diajak ngaji bareng para kiai, nggak pernah diajak ngaji bareng para ulama, nggak pernah diajak hadir sholawat. Jadi istrinya nggak ngerti apa hukumnya sholawat, bentuknya sholawat, bagaimana mendengarkan sholawat, apa pahalanya, nggak ngerti. Jadi shollu itu buat jadi bahasa apa ini? Jangan-jangan jambi-jambi aneh ini. Apa ya? Tambah apa lagi ya? Digetno sama istrinya. Tapi kalau istrinya juga biasa ikut hadir majelis, begitu marah, sallu ala Nabi. Allahumma sholli alaihi. Pak, tunggu dulu Pak, tunggu sallu ala Nabi. Insyaallah. Selesai. Enggak jadi padu itu. Enggak jadi tukaran. Akhirnya sholawatan. Dan itulah yang terjadi di berbagai belahan dunia. Ada di beberapa negara itu, kalau ada yang lagi bermasalah di jalan, bertikai, bertengkar, bermusuhan, satu orang teriak sallu ala Nabi, Allahumma sholli alaihi. Yang lagi bertengkar langsung berhenti, langsung Allahumma sholli alaihi, langsung salaman, selesai. Coba kalau kita Allahumma sholli, ayo lanjutkan. Naudzubillah min dzalik. Ini sholawat penting. Maka trenkan ini, jadikan tren sallu ala Nabi di pengajian-pengajian, biar yang muncul itu teriakan seperti itu, menghidupkan kembali ajaran leluhur kita. Dulu di majelis-majelis orang-orang tua itu yang diteriakan begitu, sallallahu ala Muhammad, udhkuru salalan Nabi, Allahumma sholli alaihi. Kan ada semacam itu ya. Sekarang kan hampir hilang ya. Masih ada tapi hampir hilang. Yang ada penonton. Sallallahu ala Muhammad, udhkuru salalan Nabi. Nggak ikut sholawat, tapi tanya siapa itu yang teriak sholawat. Ini karena nggak paham. Nah, siapa yang teriak sholawat kemudian diikuti oleh orang-orang bersolawat, maka dia mendapatkan ampunan sebanyak jumlah umat Islam yang ada di jagat raya. Tak kasih tahu ya, mau rahasianya. Wah, ini rahasia nih. Ini tolong jangan di-share ya, rahasia. Karena begitu kita teriak sallallahu ala Muhammad, sallu ala Nabi, kita teriak ini, suara kita itu tidak pernah berhenti. Ini ilmu. Nanti belajar ilmu tentang gelombang suara. Ya, gelombang suara. Suara kita ini nggak pernah berhenti, terus bergerak. Jadi ajakan sholawat ini terus dijalankan oleh jagat kemana-mana. Nah, yang mendengar itu bukan hanya manusia. Ada manusia, ada jin, ada malaikat, ada gunung, ada pohon, dan lain sebagainya. Maka begitu kita teriakkan sallu ala Nabi,
teriakan ini senada dengan perintah Allah, sallu alaih. Allah perintahkan sallu alaih, maka semua yang menjawab perintah Allah tadi, yang menjawab perintah Allah, siapapun itu, begitu mendengar suara kita, maka mereka juga mengucapkan Allahumma sholli wa sallim alaih, Allahumma sholli wa sallim alaih. Terus begitu. Sementara satu yang mengucapkan begitu, maka itu sampai pada Nabi Muhammad SAW. Rasul mengatakan, dan untuknya juga salawat dan salamku. Bayangkan satu salawat kita diikuti orang banyak, kita langsung dapat balasan dari Nabi Muhammad SAW tanpa henti. Pripun? Asik atau gak asik? Jadi ngajak orang salawat menyenangkan atau gak menyenangkan? Nah, terus manfaatnya apa? Orang sekarang tuh dikit-dikit benefitnya apa, Bib? Bahasa agak dikeren-kerenkan. Benefitnya apa? Apa yang saya dapat kalau saya itu baca sholawat? Ya, tidak apa-apa lah. Sebetulnya kan baca sholawat itu udah dapat banyak ya. Dapat sholawatnya Allah udah selesai kan ya. Tapi yang namanya juga zaman now ini kalau tidak dijelas kan biasanya kita ini kan madhabnya madhab fulus. Ditawari surga jaluk duit kan aneh. Kamu dapat surga, oh surga nanti, kan sekarang ini apa? Doanya saja Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi hasanahnya di dunia itu apa yang saya dapatkan dengan baca sholawat? Oke, boleh saya jelaskan? Boleh ya? Dikit saja, nggak usah banyak-banyak. Allah itu kaya atau maha kaya? Maha kaya. Dah. Allah itu suka pamer kekayaan atau nggak suka pamer? Salah kamu. Allah suka pamer kekayaannya. Makanya Allah menciptakan pisang nggak satu jenis. Ono pisang susu, ono pisang gede-gede itu ya. Namanya apa lagi? Ono pisang rojo, ono pisang ratu, ono rojo, ono ratu. Macam-macam nama pisang. Salah, ono salah Bali, ono salah apa itu? Pondok, macam-macam. Duren, masya Allah, ono musangking, ono. Nah, montong ya. Duren lokal. Duren Jombang itu enak tuh, duren Jombang. Enak itu, duren macam-macam. Pohon, masya Allah. Kan Allah bisa, kalau Allah mau ciptakan pohon sama semua, bisa kan? Tapi Allah suka pamer. Diciptakan pohon pisang, pohon pelem, pohon ini, pohon yang nggak ada buahnya, bunga, sampai kita bingung warnanya. Ada bunga ini, bunga itu. Saya mau nanya, apakah yang Allah ciptakan ini kita ikut campur? Enggak. Dideter kok, diuncal Allah dadi. Betul ya? Mohon maaf Pak, mohon maaf Bapak, mohon maaf pemirsa dimanapun antum berada. Mikir titik yang begini boleh mikir. Kalau urusan duit gak usah mikir. Kalau yang begini mikir sedikit tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses jadi anak itu loh. Itu tugasnya Bapak cuma naruh. Tugasnya Ibu cuma nerima, betul? Selanjutnya siapa yang ngurus? Terus kamu masukkan tangan ke dalam perut, enak jadi ini. Terus bawa jodoh enak untuk itu. Begitu. Tugasmu diam aja. Betul? Siapa yang jadikan? Wisawwiru fil arham, Allah yang membentuk di rahim, terserah maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya keluar, ya terserah Allah. Terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya. Terus saya mau nanya lagi, ini biar kita ini rodok apa ya, nggak ruwet urusan dunia itu. Dunia kok ruwet ya urusan dunia. Saya mau nanya, boleh? Bumi ini besar atau kecil dibandingkan jagat raya? Kecil ya. Planet itu banyaknya luar biasa, bintang. Ada orang nanya sama saya, Bib, itu kira-kira di planet bintang-bintang itu ada penghuninya atau tidak? Ya, saya jawabnya gampang, kakek mikir. Loh, Bib, nanti kan mubazir toh, Bib. Kalau Allah menciptakan banyak gitu, tapi tidak ada penghuninya, kan sepertinya mubazir. Nah, itu kan katanya orang barat. Kalau kata saya lain. Nah gimana? Saya nggak ngurus ada penghuninya atau nggak ada penghuninya. Cuman begini, saya kasih contoh. Saya ini kalau kaya raya, insya Allah sudah tenan, amin ya. Berkah manfaat, kalau ada masalah dunia akhirat. Nah, kalau saya kaya raya, datang satu tamu, saya pengen pamer kalau saya sugih. Itu tamunya cuma satu, mungkin suguhannya sak gedung.
Semua catering masakan sak kota saya tunjukkan. Tamunya bingung, saya suruh makan apa? Sakarepmu. Silakan dimakan. Nah itu, oh itu cuma buat pajangan. Nah, jadi Allah ciptakan jagat raya indah luar biasa ini, planet itu hanya untuk apa? Zayyana, aku hias langit dunia ini, langit bumi ini dengan kawakib, dengan bintang-bintang. Itu cuma untuk menyenangkan mata kita. Kalau malam dulu bintang sawangan, bintang api. Cuma menghibur manusia. Allah ciptakan segala-galanya hanya untuk menghibur kamu. Nah terus kamu kok masih ngomong sama Allah Ta'ala, Gusti aku melarat Gusti, uripku kok kayak gini ya Gusti. Malaikat yang ngomong toplak silahkan, toplak silahkan. Malaikatnya ya marah tuh ya. Buat didelok gitu. Kamu dikasih tanah seluas ini ya tinggal tidur milih di sebelah mana bisa kok. Masih merasa nggak punya rumah. Betul lah betul. Oh, kamu melek lihat jagat raya atau atap seluas itu kok ya, masih bingung mau berlindung di naungan sebelah mana. Atapnya luar biasa. Untuk hidup kamu menghirup udara nggak perlu pergi ke rumah sakit cari oksigen kan. Selesai sampai kamu yang capek kan? Capek, oksigennya terlampau over, berlebihan. Air, masya Allah. Ini air apalagi di Krian dan sekitarnya ini ya. Pencairan banyaknya luar biasa. Saking turah-turahnya loh, di rumah ada, di jalanan ada, sungai ada, belum lagi lah laut. Turah-turah air banyaknya luar biasa. Gitu Pak merasa nggak punya, gara-gara nggak punya al-fulusu, ya Allah. Cuman gara-gara duit, gara-gara angka, merasa nggak punya hidup, merasa nggak punya bahagia, merasa nggak punya dunia, merasa nggak punya langit. Sakno, lihat bintang gratis, betul? Lihat laut gratis, lihat tumbuhan gratis. Ini kan duit hanya untuk beberapa hal kepentingan yang kita pun sebetulnya nggak pakai juga bisa. Nah kok kita mengukur diri kita dengan duit kan ruginya luar biasa. Sebentar, itu lagi permisalan. Sekarang saya lanjutkan, oke? Jadi yang punya siapa? Allah Maha Kaya. Sementara Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah makhluk ciptaan Allah yang Allah ciptakan terbaik, terhebat, terindah. Semua itu Allah berikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang makhluk yang paling disayangi Allah sampai Allahnya bilang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma shalli alaihi, tidak kami utus engkau kecuali sebagai wujud kasih sayangku untuk jagat raya. Wujud kasih sayangku untuk jagat raya. Saking hebatnya Nabi Muhammad SAW, itu Nabi berada dimanapun SAW, maka di situ Allah curahkan rahmat. Sampai-sampai ketika Kanjeng Nabi survei ke neraka, loh iya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu neraka ya dikunjungi loh. Kenapa? Neraka itu ada malaikatnya atau nggak ada malaikatnya? Ada. Malaikat hamba Allah yang mulia, cuman tugasnya di neraka. Ada malaikat yang kangen juga pengen ketemu Nabi Muhammad SAW. Makanya sama Rasulullah surganya disamperin, nerakanya juga disamperin. Tapi neraka didatangi Nabi ya berubah wujud. Wujud. Bagaimana berubah wujud? Dalam hadis disebutkan nanti di hari kiamat setelah padang mahsyar, yaumul hisab, perjalanan menuju surga harus meniti siratal mustaqim. Nah, orang-orang beriman ketika lewat siratal mustaqim, nerakanya teriak, "Jus ya mukmin. Mukmin, tulung ojo alon-alon sing cepet melayu. Lari kamu, bergerak secepat mungkin. Jangan lama-lama di atasku." Kenapa? Karena cahayamu bisa memadamkan panasnya bara api nerakaku. Jadi kalau kamu pelan-pelan nanti neraka padam. Karena itulah ada qasidah yang dibaca para habaib itu ya, dan para kiai. Li khamsatun utufi biha naral jahimil hatimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah. Ya, itu kan katakan aku punya 5 manusia yang dengan 5 manusia itu akan aku padamkan api neraka. Oh yang nggak paham, musyrik, nggak paham. Memadamkan api neraka, musyrik ini. Madamkan api neraka pakai manusia, nggak paham ya. Kurang belajar, baca hadisnya. Hadisnya mengatakan, mukmin, kamu kalau lewat di atasku cepat-cepat, kalau enggak nanti apiku padam gara-gara cahayamu. Lah bagaimana dengan cahayanya bukan sembarang mukmin, tapi pimpinannya orang yang beriman, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Cahaya mukmin biasa saja nerakanya takut, apalagi cahaya Nabi Muhammad SAW. Makanya begitu Kanjeng Nabi SAW itu survei ke neraka, malaikat penjaga neraka itu Masya Allah pengen senyum, pengen nyambut, tapi SOP-nya neraka kan malaikat gak boleh mesem, harus galak, galak. Malaikatnya harus tampangnya serem karena neraka. Maka saat itulah malaikat Jibril yang menemani perjalanan Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril yang ngomong kepada malaikat penjaga neraka, Malik, weh Malik, senyumlah. Oh boleh, senyum tuh malaikat Malik. Itulah pertama kalinya penghuni neraka dan terakhir kalinya penghuni neraka melihat senyumnya malaikat penjaga neraka, karena ada di situ Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada Nabi, selesai masalah, betul? Nah, di Al-Quran dikatakan, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum rasul lawajadullah tawwabar rahimah. Seandainya ketika mereka mendolimi diri mereka sendiri, berbuat maksiat, zalim pada diri sendiri, mereka mau mendatangi kamu, wahai Nabi Muhammad SAW, wastaghfara lahum rasul, kemudian Ar-Rasul mau mintakan ampun untuk mereka, tentu mereka akan menemukan Allah yang maha menerima dan memberi tobat dan maha penyayang. Artinya begitu ada Nabi Muhammad SAW selesai. Nah, punya hajat jangan jalan sendiri. Kalau punya hajat jangan jalan sendiri, laporkan ke Allah, tapi tawassul dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, saya punya hajat ini, tolong ya Allah wujudkan ya berkat sholawat saya pada Nabi Muhammad SAW. Sementara Allah udah janji, siapapun dari umatmu sholawat kepadamu 1 kali, aku bersolawat padanya 10 kali. Sementara untuk Allah nggak ada hitungan. Maha suci Allah dari hitung. Tapi kenapa ada 1 dan 10? Itu untuk memudahkan kepala kita. Satunya Allah itu nggak bisa diukur. 1 dari Allah bisa diukur nggak? Nggak bisa diukur. $1 sama $1, beda atau sama? Beda. $1 sama 1 dinar, beda atau sama? Beda. Satumu dan satunya Allah, beda atau sama? Nggak mungkin sama. Laisa kamitslihi syai'. Nggak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satunya dari Allah, ini limpahan rahmat yang luar biasa. Maka begitu kita tawassul dengan sholawat, urusan kita ini langsung diiyakan sama Allah Ta'ala, kabul, selesai. Paham? Tapi proses diikuti. Gak ono wong nandur langsung tukul. Udah dijamin jadi pelem, tapi yo enten ono. Paham ya? Dijamin sama Allah Ta'ala, jadi nanti jadi anak itu. Jaminan dari Allah. Tapi ditunggu 9 bulan. Jadi itu nanti akan buah delimanya, akan buah jadi mangganya, akan buah duriannya. Tapi ya ditunggu prosesnya. Nah sementara kita ini seringkali pengennya sak nyetia. Toto pengen ada, toto pengen hasil. Boleh semangatnya begitu, cuman prosesnya ikuti. Lewat sholawat semuanya akan beres. Shallu ala nabi. Allahumma shalli alaihi. Jadi saya mau ngajak nih teman-teman saya yang ada di panggung ini, tolong mulai hari ini lebih disuarakan lagi di majelis manapun. Shallu ala nabi, shallu ala nabi. Sampai anak-anak muda ini nanti kalau di jalan ketemu temannya, bro, shallu ala nabi. Keren. Allahumma shalli alaihi. Saya kan baru pulang dari umroh Jumat, saya pulang dari umroh, lanjut ke puncak, lanjut ke Solo, ya Solo lanjut ke Madiun lanjut ke sini, belum berhenti nih, muter terus. Nah waktu di Mekah sama Madinah itu kita ini kalau manggil orang-orang yang di sana, kalau nggak kenal panggilannya sodik gitu ya. Sodik, bahasa kerennya bro gitu ya. Bro, sodik. Lah alangkah kerennya kalau kita ketemu teman, Mas, bro, sodik atau siapapun ya, shallu ala nabi. Wah, salam pertemuannya sholawat, pasti berkah. Sementara dalam hadis disebutkan siapa duduk dimanapun, ketika dia pergi meninggalkan tempat duduknya, sepanjang duduk itu tidak bersolawat kepadaku, maka dia bangkit meninggalkan tempat duduknya, aromanya lebih busuk daripada bangkai. Wah, ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Wah, musuh semua deh. Makanya kalau kita baru duduk sama teman gitu ya,
Walaupun duduknya dengan siapapun, nggak usah peduli dengan bosmu sekalian. Pak, shollu ala Nabi, Pak. Oh, kenapa? Berkah, Pak. Pecat besoknya. Kamu bisa pecat. Alhamdulillah, Pak, barokah sholawat. Masya Allah. Loh, kok barokah sholawat dipecat kenapa? Alhamdulillah terbukti saya nggak layak kerja di sini karena bos saya nggak suka sholawat. Lebih baik saya cari tempat yang tempatnya itu suka sholawat, karena tak ada barokah kalau tak ada sholawat di situ, Pak. Bang, kayak Pak, busuknya luar biasa. Loh, kamu gini, kan saya bukan bawahan Bapak lagi, kan udah dipecat. Kan udah dipecat. Saya cuma menyampaikan, loh Pak, Bapak terima boleh nggak terima? Bapak Muslim kan Pak? Sholawat Pak penting Pak. Selamat hidup dunia akhirat. Oke, terakhir 1 jam 10 menit, belum selesai ini. Boleh dilanjutkan? Yang mau pulang boleh loh ya, nggak ada masalah. Saya itu nggak ngurusin jenengan kok. Saya kan ceramah ini kan bukan untuk kalian. Saya lagi memamerkan diri saya kepada Allah Ta'ala. Jadi kalian ada, kalian nggak ada kan tetap Allah lihat saya toh. Jadi kalian pulang ya nggak ngaruh, paling rotok sepi gitu aja. Ya rotok sepi kan semakin asyik gitu. Boleh lanjut? Nah, saya mau nanya, tapi tolong dijawab jujur ya. Jenengan butuh buat KTP, mau minta tolong sama Pak Lurah, cenderung mudah atau agak repot dikit? Ya wajar, Pak Lurah juga sibuk, betul ya? Sibuk. Jenengan mau buat KTP, ini saya naikkan levelnya, mau buat KTP, minta tolong sama wali kota. Lebih susah atau lebih mudah? Tambah repot. Jenengan mau buat KTP, minta tolong sama gubernur. Lebih mudah atau lebih repot? Repot. Artinya minta pertolongan pada manusia ini kalau pangkatnya semakin tinggi juga tidak mudah, betul? Bayangkan manusia yang paling mulia, manusia yang paling hebat, manusia yang paling perkasa, manusia yang paling bijaksana, manusia yang paling penuh kasih sayang, manusia yang punya perbendaharaan dunia akhirat, Baginda Muhammad SAW. Tidak perlu diminta, beliau udah menawarkan diri. Kalau kamu pagi sholawat kepadaku 10 kali, sore sholawat kepadaku 10 kali, aku akan jadi pembelamu, aku akan jadi pemberi syafaatmu, aku akan jadi pembelamu, akan aku tolong kamu. Masya Allah, sallu ala Nabi. Jadi butuh pertolongan Nabi itu bayarnya mahal atau murah? Gratis. Pagi sholawat 10, sore sholawat 10, dijamin ditolong oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah atau susah? Mudah. Makanya kalau kita pengen bisnis kita tertolong, rumah tangga kita tertolong, anak kita tertolong, masyarakat kita tertolong, gerakan ini pagi 10, sore 10, ini standar paling minim. Segitu saja Rasul turun gunung, aku tolong kamu. Allahumma sholli wa sallim. Apalagi kalau satu hari sholawatnya 1000 kali. Masya Allah. Ya, itu manusia-manusia yang terus dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas semuanya? Amalkan itu. Ilmu ini bukan untuk didengarkan saja, tetapi untuk diamalkan, dipraktekkan, disebar luaskan. Baca sholawat, hasilnya itu tampak nyata. Hasilnya tampak nyata. Adem itu seketika, rahmat itu turun. Kalau nggak percaya, kalau lagi ada ribut-ribut gitu ya, terus semua diajak sholawatan, langsung adem itu. Ya, diajak sholawatan langsung adem. Zikir macam-macam, tapi kalau zikir yang kita suarakan sholawat, hawanya itu dingin. Atau tahlil, la ilaha illallah, tahlil itu kalau disuarakan hawanya dingin, buat orang ngantuk. Ya, buat orang ngantuk. Sholawat seger, adem, enak. Praktekkan itu. Terakhir. Dari tadi terakhir nggak rampung-rampung. Nah, kalau kita sholawat, kata Nabi Muhammad SAW, sholawat kita itu sampai pada Rasulullah. Tablughuni haitsu kuntum, dimanapun kamu berada, sallu alaiya, bersolawatlah kepadaku, karena sholawat kalian akan sampai kepadaku. Sampai kepadaku. Jadi kalau jenengan dari Tanggul Krian Sidoarjo ini baca sholawat 1 kali, sholawatnya nyampe ke Madinah. Kalau bacanya 10 kali, kalau bacanya 1000 kali sampai Madinah.
terus diterima langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Ada yang nanya sama saya, Bib, apa Rasulullah nggak capek? Terus apa ya bisa tahu? Sholawat dari umatnya datang terus. Gimana? Maaf, ini handphone ya. Ada aplikasi namanya WhatsApp, ya. WhatsApp. WhatsApp ini kalau ada 2000 pesan masuk ke kita, HP-nya bisa nampung nggak? Bisa kan? HP-nya bisa nampung kan? Bisa. Terus masuk pesan, ditampung nggak sama HP-nya? Ditampung. Paling kan masalahnya koneksinya. Kalau koneksinya 1 GB per second, 1 GB loh, bukan 100 Mbps, bukan 300 Mbps. Milik Kemenkum Info itu ya, kalau di acara 1 GB, 1000 Mbps per detik. Saya mau nanya, untuk buka pesan segitu banyak cepat atau lambat? Cepat. Itu baru kecepatan internet dan handphone mampu menampung dan membukanya secepat mungkin dan membalasnya bisa otomatis. Kalau Anda pakai WhatsApp bisnis, itu kalau ada pesan masuk langsung ada jawaban. Betul? Seakan-akan nggak ada jeda. Itu baru WhatsApp. WhatsApp aja bisa begitu. Lantas bagaimana dengan sistem ilahi yang Allah persiapkan untuk Nabi Muhammad SAW, di mana Rasul telah menyatakan, Allah mewakilkan di tempat aku beristirahat terakhir di pemakamanku 2 malaikat, yang malaikat itu telah diberi Allah database seluruh makhluk, namanya dan nama orang tuanya ila yaumil qiyamah, sehingga tidaklah satu pun dari orang yang bersolawat dan salam kepadaku melainkan malaikat melaporkan fulan bin fulan mengucapkan salawat dan salam kepadamu, dan aku ucap waalaikumsalam. Otomatis sistem ruh Nabi Muhammad SAW super, yang paling besarnya ruh, kekuatan yang luar biasa. Berarti data sholawat kita itu ada di catatan Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasul bersabda, aktsarukum aqrabukum ilayya manzilatan minni yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholatan, atau kama qala sallallahu. Nanti di hari kiamat yang paling dekat dengan aku duduknya di antara kalian semua adalah yang paling banyak sholawatnya. Yang paling banyak sholawatnya. Rasulullah tahunya dari mana? Ada database-nya. Muncul tuh. Oh, ini bulan. Kelihatan semua oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita udah sering sholawat kita udah sering sampai ke Madinah, berarti ruh kita sudah berangkat ke Madinah. Karena kita bersolawat menggunakan hati. Berarti hati kita udah nyambung dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau hatinya udah nyambung, maka nanti jasadnya akan dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW. Caranya bagaimana? Allah akan beri dengan berbagai macam cara. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tiba-tiba bisa umroh, bisa ziarah, bisa haji berulang kali, padahal gak duit-duit. Ya, padahal gak punya uang. Kok bisa? Kenapa? Kendaraannya sholawat. Super terakhir. Nah, ini saya ulang-ulang terus ini. Yang super terakhir ini hadis riwayat Ibnu Majah. Man nasyaf sholata alayya khati'a tariqal jannah. Siapa yang enggan bersolawat kepadaku? Nasya itu artinya bisa enggan. Nasya artinya bisa melupakan. Nasya artinya bisa malas dalam bahasa Indonesia. Siapa yang enggan, siapa yang sedikit, siapa yang malas, siapa melupakan solawat untukku, maka khoti'ah tariqal jannah. Tariqal jannah itu jalan ke surga. Khoti'ah jalannya ke surga salah. Bahasa Indonesianya pengen ke surga tapi kesasar. Sampai tidak kira-kira? Seperti Habib Novel tadi pengen ke Tanggul Krian Sidoarjo, nyasar ke Surabaya. Betul kan ya? Nyasar ke Surabaya, nggak nyampe. Kalau terus lagi nggak sampai. Benar ya? Jalannya udah benar, tapi nyasar. Berdasarkan hadis ini, maka kalau kita lihat, berarti yang diajak bicara oleh Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang jalannya ke surga. Betul? Yang diajak ngomong nih orang-orang yang jalannya ke surga. Yang ahli sholat, yang ahli baca Al-Quran, yang ahli zikir, yang ahli sodakoh, yang ahli amal apapun. Kalau kamu sedikit sholawat kepadaku, malas bersolawat kepadaku, enggan bersolawat kepadaku, kamu nggak akan sampai tujuanmu surga. Nyasar.
Ada yang nanya nih, Bib kok bisa Bib? Udah ahlinya ahli sholat kok nggak sampai surga, kesasar, gimana caranya? Lah ya, namanya sholat itu yang terima siapa? Mau kita atau Allah yang terima? Allah yang terima. Lah kalau sholatnya nggak diterima sama Allah, masuk surga nggak? Nggak masuk surga. Nah, dia sholat tapi sombong, dia sholat tapi riya, dia sholat tapi ujub, dia pamer dan lain sebagainya, maka sholatnya nggak diterima, nggak dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena sombong. Oh, satu kampung ini yang paling bagus sholatnya, yang lain itu apa itu? Oh, itu adik iparku tuh nggak pernah sholat, mendingan aku sholat. Adik iparku tempatnya neraka, aku surga. Sombong itu. Nah, ini sombong. Kenapa ada sombong tetap dalam hati? Karena kurang sholawat. Seseorang yang banyak sholawat itu adalah penghapus karat dalam hati. Karatnya akan terhapus, maka sombongnya akan terkikis sampai nanti sholatnya nggak ada sombong, sehingga sholatnya mengantarkan dia ke dalam surga, puasanya mengantarkan dia ke dalam surga. Kenapa? Karena hatinya sudah diberi nur Nabi Muhammad SAW dengan sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Berarti sholawat penting atau super penting? Penting atau super penting? Dah, masing-masing hitung sendiri mampunya berapa. Nggak usah banyak-banyak dulu, 10 pagi, 10 sore, dan 100 tiap hari. Nanti tingkatkan, semakin tua semakin banyak, semakin tua semakin banyak, sehingga jalan kita itu kalau nggak kesasar berarti apa? Dibimbing. Tahu kalau mau pergi pengajian atau ke suatu acara ada patwal ya, patwal ya, ada satu tokoh misalnya bupati atau gubernur diundang ke sini, biar nggak nyasar caranya bagaimana? Dipatwal, dikawal ya, dikawal. Saya tadi biar nggak nyasar dipatwal sama banser ya, dikawal sama banser. Begitu dikawal sama banser nyampe, nggak nyasar. Nah, kalau kita baca sholawat, kita akan dikawal sama sholawat langsung ke dalam surga. Karena kalau nggak sholawat nyasar, berarti kalau sholawat dikawal. Hadisnya kan begitu. Siapa lupa, siapa malas, siapa berat sholawat, nyasar dari surga. Berarti siapa rajin sholawat, dikawal menuju surga. Karena itu, shollu ala nabi. Allahumma sholli alaihi. Perbanyaklah sholawat pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subur terakhir. Kembali saya ingatkan, orang tua kita masing-masing, tolong yang tua maupun yang muda. Ya, karena semua kan anak ya, semua anak, semua punya orang tua. Tidak mungkin kita masuk surga kalau kita ini durhaka sama orang tua. Makanya jadilah kita anak yang bisa taat sama orang tua, senangkan orang tua. Seringkali penyakitnya anak muda zaman sekarang, dipanggil orang tuanya pura-pura nggak dengar. Ya, pura-pura nggak dengar. Pulang sekolah, masuk ke rumah nggak salam. Ada orang tuanya keluyur seperti kucing masuk rumah itu. Keluyur, nggak nyamperin orang tuanya. Masuk kamar, dipanggil-panggil gitu ya. Headsetnya dipasang. Tahu dipanggil, headsetnya dipasang. Mendengarkan musik-musik yang nggak jelas. Ini yang semacam ini nggak akan sukses dunia, nggak akan sukses akhirat. Jaga orang tua kita masing-masing, deketilah orang tua masing-masing, dan jangan lupa doakan habis sholat. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu akan menjadi jalan kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Jazakumullah khairan wal minkum. Semoga berkah dan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسن ما رأينا في العراقين والشام. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. اللهم إنا نبات نعمتك ولا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط بعلمك في الدنيا والآخرة ونعوذ بك من كل شر أحاط بعلمك في الدنيا والآخرة.
يا مالك الدنيا والآخرة. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اكتبنا والحاضرين من الأولاد البارين بوالديهم في حياتهما وبعد مماتهما. اللهم ارزقنا جميعا يا الله ذرية طيبة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعمر أجسادنا بطاعتك، وأعمر قلوبنا بمحبتك، وأعمر أرواحنا بمعرفتك، وأعمر أسرارنا بمشاهدتك. اللهم كما أنعمت علينا بالإسلام فزدنا منه، وكما أنعمت علينا بالإيمان فزدنا منه، وكما أنعمت علينا بالعافية فزدنا منها، وكما أنعمت علينا بالأمر فبارك لنا فيه. اللهم ارزقنا العافية التامة الدائمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا جميعا حج إلى بيتك الحرام والزيارة إلى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم مع اللطف والعافية والصحة والسلامة والتوفيق والهداية والرضا والعناية. اللهم ya Allah, tolong ampuni orang tua kami, sayangi orang tua kami, muliakan orang tua kami, bahagiakan orang tua kami dunia akhirah, selamatkan orang tua kami dunia akhirah, jadikan orang tua kami bahagia dunia bahagia akhirah, mulia dunia mulia akhirah, selamat dunia selamat akhirah, tentram dunia tentram akhirah. Dan teruntuk pasangan hidup kami ya Allah, jadikan pasangan hidup kami bahagia dunia bahagia akhirah, jadikan pasangan hidup kami mulia dunia mulia akhirah, jadikan pasangan hidup kami tentram dunia tentram akhirah, jadikan pasangan hidup kami selamat dunia selamat akhirah. Dan maafkan salah-salah kami kepada orang tua kami, maafkan salah-salah kami kepada pasangan hidup kami, dan teruntuk anak-anak kami ya arhamar rahimin ila yaumil qiyamah. Jadikan seluruh anak keturunan kami beragama Islam ya Allah, jadikan seluruh anak keturunan kami beragama Islam ya Rabb, jadikan anak-anak kami wali-walimu ya Allah. Uqtul auladana min awliyaik ya arhamar rahimin. Jadikanlah anak-anak kami dalam kelompok wali-walimu ya Allah ya arhamar rahimin. Tolong bahagiakan anak kami dunia akhirah, tolong selamatkan anak kami dunia akhirah, tolong muliakan anak kami dunia akhirah ya Rabbi. Janganlah anak kami masuk dalam masalah karena dosa-dosa kami ya Rabb. Janganlah anak kami ya Rabb masuk dalam suatu kehinaan karena dosa-dosa kami ya Rabb. Ya Allah, maafkanlah kami untuk semua rezeki haram yang masuk ke perut anak-anak kami ya Allah. Teruntuk semua rezeki yang kami peroleh dengan cara haram yang masuk ke dalam perut anak-anak kami ya Allah. Tolong maafkan kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Tolong jadikan itu halal di perut anak keturunan kami ya arhamar rahimin, sehingga anak-anak kami tidak mendapatkan imbas negatifnya ya Allah. Jadikan anak-anak kami pelita hati, jadikan anak-anak kami pelipur lara, jadikan anak-anak kami penyejuk jiwa, jadikan anak-anak kami kecintaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ruddana ila awtanina salimin غانمين مجملين بخير الدنيا والدين وادفع عنا وعنه البلاء والوباء والولاء والغلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا جميعا عمرا طويلا في طاعتك مع اللطف والعافية والصحة والسلامة والتوفيق والهداية والرضا والعناية. وارزقنا جميعا حسن الخاتمة عند الموت بعد كل ذلك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين على هذه النعمة وعلى كل نية صالحة جامعة نافعة وعلى من وسيدي وحبيبي علي وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
mustaqim siratal ladzina sekian, terima kasih, mohon maaf. Sallu ala nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.